Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram. Kali ini hadis ke 470 tentang tahrimus sadaqah ala ali Muhammad, haram zakat kepada keluarga Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdul Muttalib ibni Rabi'ah bin Harith radhiyallahu an. Dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata, sesungguhnya sedekah wajib tadi zakat, la tambaghi li ali Muhammad, tidak layak untuk keluarga Muhammad. Innama, sesungguhnya, hiya sadaqah awsakhun nas, adalah limbah manusia. Ya, sedekah atau zakat itu adalah limbah manusia. Jadi limbah kita dalam tubuh kita ini kan ada limbah-limbah ya, keringat, air seni, kotoran dan sebagainya, itu limbah. Nah, limbah jiwa kita adalah zakat. Maka zakat disebut pembersihan. Dalam hadis ini Nabi menyatakan tidak layak diberikan kepada keluarga Muhammad. Kalau orang-orang ya membentuk kepemimpinan, pasti diarahkan untuk mendapat keuntungan. Inilah beda Nabi Muhammad. Dia malah menolak. Ya, itu yang menyebabkan orang kagum terhadap Nabi. Biasanya orang tuh membentuk kepemimpinan supaya orang ke dia, nurut ke dia, ya. Kemudian memberikan kekayaan, memperkaya diri biasanya. Nah, tapi Nabi ini tidak begitu. Nah, kalau orang ngaku keluarga Nabi seharusnya begitu. Tidak mau. Tidak memperkaya diri. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, wa innaha, sesungguhnya sedekah la tahillu li Muhammad, tidak halal untuk Muhammad, wa la li ali Muhammad, dan tidak untuk keluarga Muhammad. Apa kesimpulan hadis ini? Inna i'ta zakat muharramatun ala Rasulillah, memberi zakat kepada Rasulullah hukumnya haram. Begitupun wa alihi, kepada keluarganya. Wahum banu Abdul Muttalib, siapakah keluarga alu Muhammad itu siapa? Yaitu anak-anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakek Nabi ya. Salah satu anak dari Abdul Muttalib adalah Abu Talib. Jadi Abu Talib, kemudian ayah Nabi namanya Abdullah, termasuk pamannya ya, yang ingkar pada Nabi itu juga. Terus ada Abbas, nah itu keturunannya. Itu semua ketika dia muslim, mereka haram menerima zakat. Wa Banu Hashim sawaun kana bisa babil amal, dan Banu Hashim
anak-anak dari Hashim. Sama apakah dengan pekerjaan atau karena dengan kemiskinan. Mau miskin atau mau enggak, tetap tidak boleh menerima zakat. Fakri atau maskana wa ghairihima mina asbabis samaniyah, dan lain sebagainya, sebab-sebab yang Allah sebutkan dalam surat 6 ayat 60, surat 9 ayat 60. Ya, sebab-sebab yang dibolehkan seseorang menerima zakat itu ada dalam surat 9 ayat 60. Pertama, di surat itu Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara, fakir. Fakir adalah orang yang pendapatannya di bawah 50% kebutuhannya. Itu fakir. Fakir itu hanya tulang punggung. Jadi punggung sampai melengkung. Gara-gara ngambilin ya, sesangkrah. Jadi sampai bungkuk. Sampai melengkung untuk mencari nafkah. Itu namanya fakor. Miskin, ada hubungan dengan miskin tuh tempat atau sukun. Sukun tuh diam, orang yang tidak punya kerja, tidak punya pekerjaan tetap, sehingga penghasilannya kadang dapat kadang enggak. Nah ini, tapi kalau definisi dari ahli fikih, orang yang penghasilannya 50% lebih tapi belum 100% dari kebutuhan primernya. Nah ini soal kebutuhan primer ini berbeda-beda di setiap tempat ya. Contohnya HP itu kebutuhan primer bukan. Terus apalagi yang kebutuhan primer tuh? Kadang di satu tempat primer, di tempat lain bukan, sekunder. HP itu hampir semua orang punya sekarang ini ya. Kalau dulu hanya orang-orang tertentu, orang kantoran yang punya. Sekarang hampir semua, tukang sayur, tukang apa punya. Sampai ke pemulung aja kena. Peminta-minta pun punya. Nah itu primer atau bukan? Nah, kalau ada anunya lah, ada patokannya ya. Katanya 15 dolar apa ya, kalau PBB merilis miskin itu orang yang penghasilannya di bawah 15 dolar per hari. Kalau sekarang 1.500 berarti 225.000 ya. Kalau dolar 15.000, PBB merilis yang penghasilannya di bawah 15 dolar per hari. 15 kali 15 kan 225 ya. Berarti di bawah 225.000 per hari itu disebut miskin. Maka kalau begitu jumlah orang miskin di Indonesia banyak. Tapi menurut catatan dari mana ya? Badan survei ya. Pendapatan orang Cilegon kalau dipukul rata per rumah tangga itu 10 juta. Pukul rata loh ya. Jadi pokoknya pukul rata aja. Nah rupanya nggak merata. Jadi ada yang dapat besar, ada yang sama-sama itu ya. Tapi kalau pukul rata 10 juta. Terus kalau pukul rata, pendidikan warga Cilegon itu rata-rata SMP. Pukul rata. Ya, yang sarjana ada, tapi kalau dipukul rata itu mayoritas SMP. Itu yang pernah dikemukakan oleh wali kota kita. Kita lanjutkan. Nah, itu semua data-data dibutuhkan supaya kita tepat ya. Tepat sasaran. Wa hadza huwa sahih inda jumhur Syafi'iyah. Jadi sedekah dalam surat 9 ayat 60, sebab-sebab orang menerima zakat itu pertama fakir, miskin. Wal muallafah. Muallaf, orang yang baru masuk Islam tuh biasanya down dia, pendapatannya down ya karena teman-temannya berkurang. Nah, itu perlu dibantu. Sampai kapan? Ya sampai dia mampu.
Kemudian apa? Inna wasadil fuqara wal masakin wal mu'allaf wal amilin. Amil, pemungut zakat. Pemungut zakat terlepas dari dia kaya atau miskin, dia berhak ya mendapat upah sebenarnya, upah. Karena dia boleh. Jadi sebenarnya zakat itu mestinya dipungut, bukan diserahkan. Dipungut. Jadi petugasnya datang. Nah, karena ongkos mungut ini kan ya butuh fee ya, butuh biaya. Nah, itu maka mereka berhak. Terus siapa lagi? Wafir riqab, orang yang ada dalam perbudakan. Ya, budak dia butuh uang sekian jumlahnya untuk pembebasan diri. Majikannya memberikan ketentuan, kalau kamu menyiapkan sekian, maka aku bebaskan. Innama sadril fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafati wal amil wa fir riqab wal gharibin, orang yang utang. Ya, tapi harus diperiksa utangnya untuk apa. Kalau dia kebutuhannya primer, itu tetap harus dibantu. Ngutang buat hidup sehari-hari, itu juga harus dibantu. Kemudian apa? Wal gharibin wa fi sabilillah, dan di jalan Allah, orang yang bertugas untuk kepentingan umum, termasuk diantaranya prajurit. Ya, ini posting secara umum, didapat dari situ. Jadi uang pendapatan negara dibagi 8 postingnya. Kemudian wabnis sabil, ibnu sabil, makna ibnu anak, sabil jalan, anak jalanan, orang yang terlunta-lunta nggak jelas. Ya, kadang-kadang mereka tinggalnya di bawah, di kolong jembatan, nggak sekolah, nggak apa, ini harus dirawat oleh negara. Nah, itu alasan mendapatkan zakat. Nah, kalau 8 alasan ini ya dialami oleh keluarga Nabi Muhammad, ulama berbeda pendapat. Mereka berhak nggak? Ada yang mengatakan tetap tidak berhak. Ya, contohnya keluarga Nabi, keturunan Nabi. Saya tapi nggak tahu yang disebut keturunan Nabi itu bagaimana. Ya, udah acak-acakan itu kan. Nah, ada orang, beberapa kuburan dibongkar. Yang bikin malu itu, yang melakukannya itu adalah one team press. Jadi orang-orang dewan yang menjadi pertimbangan presiden, dia ngaku Habib, dia membuat kuburan-kuburan, orang pada datang ke situ, nggak taunya kuburannya palsu, dibongkar sama orang. Di dalamnya nggak ada kerangka, nggak ada tengkorak, nggak ada apa. Malu-malu itu. Jadi merekayasa lah. Merekayasa kuburan supaya didatangi orang. Ya, tujuannya bukan untuk ziarah sih sebenarnya, komersil itu. Ya, contohnya berapa pendapatan yang diperoleh oleh Kesultanan Banten. Orang pada datang ziarah tuh. Dan mereka kadang-kadang setengah memaksa. Mengemisnya itu, mintanya itu setengah memaksa. Ya. Bukan mereka meletakkan kotak, tapi dia kadang-kadang nyamperin gitu. Apalagi dicaringin itu. Caringin. Itu Kiai Asnawi yang ada di sana itu. Kiai Asnawi. Kiai Asnawi adalah guru dari Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin guru saya. Itu orang yang ziarah di sana sampai-sampai masjid itu nggak punya air. Sengaja dimatikan. Supaya apa? Orang beli air. Jadi penduduk pada bawa air. Memperjualbelikan air wudhu itu sebenarnya tidak boleh. Makanya di tempat manapun orang ketika memperjualbelikan air, tapi ketika air wudhu dia nggak jualan. Biasanya begitu. Tapi di Caringin itu luar biasa. Itulah ya. Seharusnya dari pihak pemerintah itu bertindak sih. Itu
menurut saya mencederai pariwisata, memalukan. Wa jawaza ba'duhum li Bani Hashim wa Bani Muthalib. Tapi ada yang membolehkan. Nah, ulama berbeda pendapat kalau keturunan Nabi butuh gitu ya. Dia menjadi orang miskin, dia menjadi fakir, bolehkah dia tetap dia menerimanya? Statusnya sebagai orang miskin. Itu ada yang mengatakan tetap nggak boleh. Li'anna ijarah, karena kenapa boleh? Kalau dia menjadi pemungut zakat berarti dia mendapat upah, bukan zakat. Jadi dia dikasih itu karena upah, ongkos lah, pulang pergi pun nagihin itu. Wa hadza dha'ifun aw batil, wa hadzal hadis sarihun fi raddi. Tapi pendapat yang membolehkan itu adalah pendapat yang batil, tidak sah. Yang benar adalah tidak boleh. Yang kedua, bayan al-hadis al-ilah fi tarihimi zakat ala Bani Hashim wa Bani Muthalib. Hadis ini menjelaskan alasan diharamkannya zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Wa annaha likaramatihim. Mereka dilarang karena demi kehormatan. Jadi karena zakat itu adalah limbah, pembersih. Ya, jadi limbah jangan sampai mengotori kehormatan keturunan. Wa tanzihihim anil awsakh, dan pembersihan mereka dari kotoran-kotoran. Wa ma'na awsakhun nas ana tadhirun li amwalihim wa nufusihim. Arti dari kotoran di sini adalah karena zakat fungsinya itu membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat 9 ayat 103. Khudh min amwalihim, ambillah harta mereka. Jadi zakat itu mestinya ditagih. Sodakotan, sebagai sodakoh, tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, sebagai pembersih dan penyuci mereka, dan doakan. Jadi petugas zakat setelah mendapat setoran zakat, dia berdoa untuk pemberi zakat. Fahiya kaghassalatu awsakh fasyarafu anha. Jadi fungsi zakat itu seperti sabun, nah, ya, yang membersihkan kotoran-kotoran. Yang ketiga, rawa Abu Hurairah wa Anas bin Malik radhiyallahu an anna nabiyya wajada tamratan. Diceritakan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik, suatu saat Nabi mendapat tamrah, kurma. Faqala laula an takuna sadaqatan la akaltuha. Lalu Rasulullah bersabda, kalau saja ini bukan zakat, niscaya aku akan menikmatinya. Kata Nabi, ya, sayang ini zakat. Kalau bukan zakat, tak makan. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bitamratin bitarik. Begitu pula beliau di tengah jalan menjumpai kurma di jalan. Faqala laula an takuna sadaqatan la akaltuha. Kembali beliau berseru, kalau saja ini bukan zakat, aku akan menikmatinya. Wa hadza min maizati Rasul wa khasaisihi. Ini adalah keistimewaan Nabi dan kekhususan. Wa bayanu zuhdihi wa ta'affufihi, dan menjelaskan zuhudnya Nabi. Ya, jadi Nabi itu bukan tipe orang yang mengerahkan orang supaya nurut pada dia, karena beliau punya hak legalitas untuk ditaati, lalu dipungut uangnya, seperti yang terjadi pada banyak pemimpin, ya kan? Diambil, suruh nurut, nanti diperas. Itu bukan tipe seperti itu. Banu Hashim wa Banu Muthalib. Banu Hashim dan Banu Muthalib. Siapakah Banu Hashim dan Banu Muthalib? Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, qala masyaitu ana wa Utsman ibnu Affan radhiyallahu an ilan nabi. Aku berjalan dan Utsman bin Affan. Suatu saat aku berjalan bersama Utsman, ya, ilan nabi, untuk menjumpai Nabi. Faqulna, lalu kami bertanya, ya Rasulullah,
punten ya Rasulullah, a'taita Bani Muthalib min khumus Khaybar wa taraktana. Engkau memberikan pada Bani Muthalib 1/5 dari pendapatan Khaybar. Waktu ada ghanimah Khaybar, itu diberikan 1/5 untuk keturunan Bani Muthalib. Wa nahnu wa hum bimanzilati wahidah. Kami dengan mereka sama. Kenapa kami nggak dapat? Ya, ini Utsman dan Jubair bin Mut'im datang kepada Rasulullah. Kalau Bani Muthalib itu diberi, kenapa kami tidak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama Banu Muthalib wa Banu Hashim syai'un wahid. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sesungguhnya Banu Muthalib dan Banu Hashim adalah sama. Kamu yang tidak sama, kamu bukan keturunan. Jadi kenapa diberikan pada mereka? Karena income Rasulullah itu dari ghanimah. Jadi Rasulullah memenuhi kebutuhan hidupnya dari mana? Kalau zakat nggak mau, itu kan. Lalu beliau tidak mengambil uang dari pembenaran negara. Dari mana? Dari ghanimah. 1/5 dari ghanimah itu diberikan pada Rasul, itu pun masih dibagi-bagi. Ya, katanya setiap dapat ghanimah itu bisa dimanfaatkan Nabi untuk kebutuhan hidup selama 2 tahun. Bisa Anda bayangkan besarnya. Setiap dapat ghanimah itu kurang lebih bisa dipakai untuk kebutuhan hidup selama 2 tahun. Kita kembali ke sini. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al-hadis dalil. Hadis ini menjadi dalil ala anna Bani Muthalib yusyarikuna Bani Hashim fi sahmi dzil qurba. Hadis ini menjadi dalil bahwa Bani Muthalib sama dengan Bani Hashim dalam memperoleh saham dzawil qurba. Nah, ini kerabat Nabi. Ya, jadi Nabi itu dapat income dari ghanimah. Wa tuharramu alaihimu zakat, dan diharamkan zakat. Jadi kedatangan Utsman ini diberi pengertian oleh Rasulullah. Kamu nggak dapat, mereka dapat karena mereka nggak dapat income lain, ya, kecuali dari ghanimah. Kalau kalian kan bisa dari yang lain, itu kan? Nah, maka Rasulullah mengatakan itu. Duna ghairihim wahum hujjatun li Syafi'i. Ini adalah hujah bagi Imam Syafi'i rahimahullah. Waman wafaqahu, dan orang yang sama dengan beliau, anna sama dzawil qurba li Bani Hashim wa Bani Muthalib khasatan, bahwa saham dzawil qurba, kerabat, itu juga diberikan pada Bani Hashim dan Bani Muthalib khususnya. Duna baqiyati qarabatin Nabi, bukan sisa dari kerabat Nabi. Ya, jadi artinya Bani Hashim dan Bani Muthalib itu sama. Wal ilatul muqarrabah ma'nusrah. Ilat kenapa mereka mendapat, alasan mereka diberi ghanimah, karena mereka kerabat Nabi serta mereka menolong Islam. Ya, menolong sesama kaum muslimin. Walidzalika warada lam yufariquna fi jahiliyah wala Islam. Mereka tidak meninggalkan kami baik jahiliyah maupun Islam. Fasaru kasyai'id wahid fil ahkam. Jadi baik di jahiliyah ataupun mereka muslim, mereka tetap berteman dengan Nabi. Yang kedua, sabaqa hadzal hadis inwanun lahu bil Bukhari fima qasama Nabi fi Bani Muthalib wa Bani Hashim min khumusi Khaybar. Hadis ini ya sama dengan yang ada di kitab Bukhari tentang pembagian ghanimah, ya, untuk keluarga Nabi, ya, yaitu 1/5 dari Khaybar. Jadi Khaybar itu maksudnya begini, setelah Rasulullah menundukkan suatu komplek, katakanlah se-Cilegon, ini dibagi se-Cilegon ini. Ya, bayangkan itu, Khaybar itu cukup luas, ya, mungkin satu kabupaten, ya. Sehingga itu nanti kalau sudah dimiliki bisa dijual belikan. Wilayahnya bukan harta bendanya saja, tanah-tanahnya termasuk kebun-kebunnya. Ya.
Wa fihi dalil anna kismata khumusil khumus al-warid fil Qur'anil Karim fi qauli wa'lamu annama ghanimtum min syai' fa anna lillahi khumusahu wali rasul wali qurba wal yatam wal masakin wa ibnis sabil al-Anfal. Ini sudah dijelaskan dalam surat Anfal surat ke-8 ayat 41. Ya, sudah dibahas ini. Fa khumusul khumus liwadzil qurba min bani Hashim. Maka seperlimanya seperlima. Jadi mula-mula harta rampasan dibagi seperlima. Nah, dari seperlima ini seperlimanya dibagi 5 lagi maksudnya. Ya, perolehan seperlima ini dibagi 5 lagi. Nah, 1 bagian dari pembagian 5 itu diberikan kepada keluarga Nabi. Hasran wahwa ikhtiyarus Syafi'i. Ini adalah pendapat dari Imam Syafi'i. Selanjutnya, maulal qauli minhum. Hamba dari seseorang adalah bagian dari orang itu. Wa an Abi Rafi' radhiyallahu an, dari Abi Rafi' anna nabiyya ba'atha rajulan 'ala sadaqah. Suatu saat Nabi mengutus, ya, melantik seseorang untuk memungut zakat. Mim Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Faqala li Abi Rafi', lalu yang diutus itu berkata kepada Abi Rafi', ishabni, temani saya, in fa innaka tusibu minha, nanti kamu dapat, tak kasihlah nanti. Ya, kata seseorang ini. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu latar belakang kronologis hadis ini. Abi Rafi' itu adalah hamba yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Nah, Abi Rafi ini jadi ketularan Rasulullah. Walaupun beliau bukan keturunan secara darah, tapi dalam soal zakat nggak boleh nerima. Nggak enaknya begitu. Hamba Rasulullah ikut Rasulullah. Ya, dalam soal zakat dia nggak boleh nerima. Nah ini. Jadi satu saat orang nggak tahu, minta kepada Abi Rafi supaya menemani untuk ngambil zakat. Nagih zakat. Kata temannya itu, fa innaka tusibu minha, kamu nanti dapat. Qala hatta atiyan nabi. Kemudian setelah selesai, setor pada Nabi. Fas'alhu, lalu minta bagian, ya. Jadi Abi Rafi mana hak sebagai amil. Fa'atahu fas'alahu. Lalu dia datang Abi Rafi kepada Rasulullah meminta bagiannya. Faqala, Rasulullah menyatakan, maulal qaumi min anfusihim. Hamba dari satu kaum adalah sama dengan kaum itu. Jadi Abi Rafi ini adalah hambanya Rasulullah, ya, yang dihadiahkan oleh sahabat. Jadi orang tuh dulu diperjualbelikan kayak benda. Orang. Jadi semua karya dia, penghasilan mereka itu menjadi pendapatan dari majikannya. Ya, jadi kalau orang punya hamba ini kerja, itu gajinya diambil semua. Punya majikan. Nah, ini juga itu. Karena dia adalah hamba Rasulullah, maka dia nggak dapat zakat. Rasulullah bersabda, maulal qaumi min anfusihim wa inna la tahillu lana sadaqah. Dan kami tidak halal menerima zakat. Nah, kata Rasulullah. Rawah Ahmad wa Thalatha wa Ibnu Khuzaimah. Tapi ini sebenarnya orangnya udah nggak ada ya. Nah, itulah. Kemudian yang selanjutnya akhdhu zakat wa tasaddaqu bihi. Mengambil zakat dan mensedekahkannya. Dari Salim bin Abdi Umar radhiyallahu an abihi, dari bapaknya. Anna Rasulullah kana yu'ti Umar ata. Suatu saat Rasulullah memberi sesuatu kepada Umar bin Khattab. Fayaqul, lalu Umar berkata, a'tihi afqara minhi. A'tihi afqara minni. Berikan kepada orang yang lebih butuh daripada aku. Jadi Umar diberi oleh Rasulullah menolak. Berikan kepada orang yang lebih butuh, kata dia. Fayaqul, Nabi lalu bersabda, khudhu fatamawilhu aw tasaddaq bihi.
ambillah Umar, kau bisa kembangkan uang itu atau kamu sedekahkan pada orang lain. Wa ma ja'aka min hadzal mal, kalau datang harta kepadamu, wa anta ghairu musyrif, kamu tidak menginginkan, wala sa'il, tidak minta, fakhudhu, ambillah. Ya, jadi Rasulullah memberi nanti dalam sarah. Wa mala, kalau bukan, artinya kamu menginginkan harta lalu kamu meminta, fala tutbi'hu, jangan ikuti nafsumu, nafsaka. Apa kesimpulan dari hadis ini? Al hadis afada anal amil yang bagi lau ayakhudal amalah. Amil seyogyanya mengambil haknya. Jadi amil pemungut zakat sebaiknya ngambil, ya, wala yarudduha, jangan menolak. Fa inal hadis fil amalah, hadis ini tentang pemungut zakat. Satu. Yang kedua, yajuzu liman akhadha malan ayyatasaddaqa bih. Setelah diterima, dia boleh mensedekahkannya. Yang penting ngambil dulu, ya, sampai ke tangan dulu. Nah, setelah di tangan kita, ya, terserah kita. Kalau kita merasa nggak butuh, orang lain butuh, itu terserah Anda. Yang penting ini haknya dulu. Yang ketiga, al hadis mangqabatu li Umar radhiyallahu an. Hadis ini menyampaikan tentang kehormatan Umar. Ya, jadi Umar diberi, dia nolak. Wa bayanu fadlihi, dan menjelaskan keutamaan beliau, wa zuhdihi wa itharihi, serta zuhudnya beliau. Jadi sudah disampaikan yang namanya zuhud dengan wara'i itu beda, ya, lebih tinggi zuhud. Kalau wara'i kita dihadapkan pada dua benda, dua sikap, halal dan haram. Kita memilih halal, itu namanya wara'i. Tapi kalau zuhud, kita dihadapkan pada halal satu, halal dua. Kita memilih satu saja. Kita bisa dua, bisa tiga, tapi memilih satu. Ya, kita dapat sesuatu yang banyak, lebih dari keperluan, maka sisanya kita berikan pada orang lain. Itu namanya zuhud. Tapi kalau kita dapat halal haram, ya kita harus menolak yang haram, itu namanya wara'i. Maka wara'i itu sering dijawakan dengan ngati-hati. Orang yang hati-hati. Kalau zuhud sederhana, nggak terlalu rakus, nah itu ya, zuhud. Yang keempat, ikhtalafal ulama fi man ja'amal. Ulama berbeda pendapat tentang sikap kita ketika mendapat harta. Hal yajibu qabuluhu ayundab, apakah wajib diterima atau sunnah diterima? Ngambilnya ini, ada orang ngasih, itu wajib nerima, ya, menerimanya ini wajib apa sunnah? Nah, ala salasati madzahib, ada 3 pendapat. Soal nerima sedekah saja terjadi perbedaannya. Semua nih orang Islam apa saja dibahas, makanya dianggap komplit. Hakaha Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, dijelaskan oleh Abu Ja'far wa akharun wa qala Nawawi rahimahullah wa sahih al-masyhur alladzi al-jumhur anna yustahab fi ghairi atiyati sultan. Menurut An-Nawawi, ya, pendapat yang sahih dan masyhur adalah disunnahkan, bukan diwajibkan, disunnahkan, dianjurkan menerima sesuatu pemberian asal bukan dari pemerintah. Asal bukan dari pemerintah, kita disunnahkan. Wa amma atiyatu sultan faharamuha qaumun. Adapun pemberian sultan, pemberian raja, ada sebagian yang mengharamkan. Wa abahaha qaumun, dan ada yang memubahkan. Tergantung pemberiannya itu ada sesuatu enggak. Ya, kita baca tuh. Ya, sebab setiap pemberian itu kadang-kadang ada pesan. Ngasih itu bawa pesan. Ya. Wa karaha qaumun, ada yang memakruhkan. Wa sahih anna idza ghalabal haram fi mayadi sultan hurrimat.
pendapat yang benar adalah jika kita tahu pemberian sultan itu akan mengakibatkan perbuatan haram, maka hukumnya haram menerima. Ya, tergantung deteksi kita. Wa kadza in a'ta ma la yastahiq. Begitu juga ya, jika seseorang memberi kepada orang yang tidak berhak. Orang yang tidak berhak diberi. Ya, contohnya kita merasa bukan kita yang berhak, lalu kita diberi. Wa ilam yaglib haram famubahun ilam yakun fil qabid mani'un yamna'uhu min istiqalil akhdhi. Yang benar adalah yaitu tadi, kalau tidak ada apa-apanya, tidak ada sesuatu di balik semua itu, maka hukumnya mubah. Tapi kalau kita deteksi, wah khawatir begini begitu, ya, maka kita sebaiknya tidak menerimanya. Wa qalat ta'ifa al-akhdhu wajib minas sultan wa ghairi. Tapi sebagian ulama mengatakan dikasih orang wajib diterima, terlepas yang ngasih itu sultan atau bukan, ya. Yang ngasih itu penguasa atau bukan, wajib diterima. Sebagian lagi yang ngomong begitu, sebagian lagi mengatakan mandub fi'ati sultan duna ghairi. Sebagian lagi mengatakan kalau pemerintah yang ngasih disunnahkan diterima, ya, dianjurkan menerima. Nah, setelah di tangan kita mau dikemanain itu terserah kita. Sebab itu akibat yang akan diterima, akibatnya kalau dia nolak, justru pemerintah akan curiga. Ya, pemerintah akan curiga, seperti memberikan konblok, nolak, ditolak. Ini ada apa nih kok ditolak? Orang-orang lain nerima, ini nolak, ini keren amat ini. Maka curiga, jangan-jangan petugasnya nggak beres. Petugasnya nggak beres. Diperiksa. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, kalau lazimnya orang nerima, kok nggak nerima, itu akan diperiksa. Yang kelima, yundabu qabul atiyah lil insan bisyartain fil hadis. Disyaratkan menerima sesuatu ada dua, ya. Ada dua hal menjadi syarat. Pertama, adamu su'al wa adamu tatali' ilaiha. Pertama, dia nggak minta dan tidak menginginkan. Ya, tidak minta, tidak menginginkan. Syaratnya dua. Jadi syarat tadi nerima wajib apa enggak itu, ya, syaratnya ada dua. Dia tidak menginginkan, dia tidak meminta, ya. Yudhafu syartun tsalis, ada syarat ketiga yang ditambahkan oleh ulama lain, ayakunal malu halalan. Mal yang diberikan itu halal. Dia tahu persis, ya, dia diberi sesuatu yang halal. Wa syartun rabi ala yuhimu akhda anna sultan ala haqqin haitsu qabda minhu. Ada yang memberikan syarat keempat, yaitu akibat yang diterima tidak menimbulkan sesuatu yang membuat madarat. Tuh, ada yang menulis dua, ada yang menuliskan tiga, ada yang menulis empat. Yang empat itu tadi, kalau menerima bantuan, ya, tidak akan berakibat sesuatu yang membuat dia madarat. Tuh. Kita kembali ke sana tadi. Innamas sadaqatul fuqara, surat 9 ayat 60, memang itu dijelaskan sedekah-sedekah, ya. Kalau zakatul fitri mendapat perlakuan khusus, postingnya hanya 2 orang, tidak berlaku untuk 8 untuk zakatul fitri, ya, hanya untuk fakir dan miskin, karena tujuannya supaya mereka selama 4 hari waktu Idul Fitri itu tidak ngemis, yang biasanya ngemis saking nggak punyanya, kan orang-orang pada mudik, ya, sehingga dia terpenuhi kebutuhannya, jangan sampai ada kelaparan. Itu benar. Nah, ini yang dipersoalkan, mau ngambil pun di sini males gitu, ya, yang terjadi males, karena mereka melihat kayaknya nggak berhak, karena walaupun zakat mal sekalipun mereka nggak mengambil, tapi orangnya setor gitu. Kan di sini harus gara-gara kita nagih, ongkos nagih gitulah.
kita butuh fee. Nah, itu. Ya itu dianukan sesuai ini aja. Ya lebih baik kita nerima tapi kita berikan lagi. Dengan nerima, jadi kita dapat pahala. Memberikan lagi dapat pahala. Itu. Menerima sodako itu termasuk pahala. Menerima. Sebab orang yang menerima itu berarti sudah sampai ke posnya. Lega itu. Kalau orang benar mah, ya. Saya pernah mendapat arahan dari Badan Amil Zakat DKI itu yang saya puji. Coba sih kalian bikin proyek-proyek dakwah supaya harta yang saya tahani habis, dia bilang gitu. Saya ini megang-megang harta terus ini takutnya ditanya di hari kiamat. Saya terharu dengan ucapan begitu. Ya, kalau di tempat lain saya belum dengar, biasanya ada diem aja. Kalau ini pengen tolong sih dihabisin, bikin acara dakwah. Jangan diam aja, ini saya susah ini. Dia beritahu kan angka-angkanya masih tinggi. Sebab Badan Amil Zakat DKI itu betul-betul dibagi 8 pos. Ya, tidak nyebrang kamar. Jadi kalau kamar D, dia tidak akan berikan pada E sebelum ketemu, disimpan aja terus. Di sana kebijakannya begitu. Sampai nanti suatu saat ditemukan. Contohnya mu'alaf. Wah, nggak ada mu'alaf nih, seberang ini ke tempat lain. Nggak bisa. Nanti sampai ketemu ada mu'alaf. Jadi dia bangun asrama, orang-orang yang terzolimi karena masuk Islam ditaruh di situ. Nah, itu sama dengan tadi. Kalau ada pejabat menyalahgunakan posting zakat, tidak disalurkan sesuai dengan kamarnya, ini harus disanksi untuk memberikan pembelajaran kepada pejabat lain. Itu saya dengar dari Badan Amil Zakat Jakarta itu begitu. Saya tidak akan nyebrang kamar. Kalau belum ketemu, contohnya orang fakir belum ada, Ibnu Sabil belum ada, saya tahan aja terus di kamarnya, nggak keluar. Itu benar menurut saya. Karena kan Allah membagi itu kan pasti sudah maha tahu Allah. Ya. Nah, kita nggak tahu. Allah maha tahu ke depannya seperti apa. Ya harus ditanya oleh RT-nya, apakah dia mendapat apa? Bantuan dari anaknya enggak. Kadang-kadang anaknya kaya, orang tuanya belum tentu. Kalau orang tua kaya, anaknya kaya, tapi anak kaya, orang tua belum tentu kaya. Jadi kita harus tanya, dapat bantuan enggak dari anak-anaknya gimana kan? Enggak usah terlalu seperti interogasi, ya sambil ngobrol aja, si RT menyelidik. Gimana anak-anak bantu nggak? Ya alhamdulillah sih bantu. Jadi cukup coret. Gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus tahu kehidupan seseorang. Cari selanya. Karena ada ta'afuf. Ta'afuf itu ada orang yang memang tidak mengemis. Sengaja dia menutupi dirinya. Bisa jadi. Itu perilaku yang baik. Kalau di level tertentu kan akhlak kita itu jangan nyusahin orang, jangan mengganggu orang. Nah, kalau orang bersikap seperti itu, pemimpin tidak boleh gegabah, harus melihat juga kekurangannya. Dia harus memberikan santunan. Masalah saya lihat itu, saya sering menanyakan juga, pertama sekarang janda, kita jangan dulu tanya dulu apa, tapi nyatanya juga tetap aja dikasih. Nggak Islam pembicaraan dulu. Oh ya harus dibicarakan. Tapi kalau ngasih yang dimaksud zakatul fitri, kita ngasihnya nggak seberapa sih. Kalau tujuannya zakatul fitri, kita ngasihnya kan paling 2,5 kilo. Ada sekarang. Sekarung. Nah itu. Oh bukan 2,5 kilo. Oh berarti kita udah lebih memang ya. Ya itu harus dipertimbangkan juga. Harus selidik apa betul-betul dia butuh apa enggak. Tapi kalau memang berlebihan, ada kelebihan sih nggak ada masalah. Tapi kalau yang lain butuh ini, berarti kita posting bukan nggak tepat sasaran. Kaedah-kaedah, sekarang kaedah-kaedah ini lama lanjutkan fikih ya. Tentang ini tadi mana ya? Nah ini tentang hak-hak yang wafi
4 pokok katanya. 4 pokok ini. 3 tingkatan agama, hukuman akibat dosa besar bisa hilang dengan 10 sebab. Nah, ini. Inna uqubadadz dzunub tazulu anil abdi fil akhirah binawi asyara asbab. Hukuman dosa akan hilang di akhirat dengan 10 sebab. Ya, 10 sebab yang membuat seseorang tidak akan dihukum Allah di akhirat. Apa saja? Al-awwal at-taubah. Taubat. Jadi kalau di dunia dia sudah tobat, nanti di akhirat tidak akan dihukum lagi. Yang kedua, istighfar. Dia istighfar. Contohnya kita sholat suka ngelamun. Yang digerakkannya apa, bacaannya apa gitu kan. Nah, itu kan kesalahan. Itu tidak akan dihukum dengan kita mengucapkan istighfar pada sholat. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kan 3 kali. Jadi istighfar yang kita baca 3 kali setelah salam, itu kaitannya dengan kesalahan sholat. Ngelamun, nggak tepat, kan? Nah, dan sebagainya. Yang ketiga, al-hasanatul mahiyah. Perbuatan-perbuatan yang menghapus dosa. Perbuatan baik yang menghapuskan dosa. Ya, perbuatan-perbuatan. Contohnya apa? Kita melakukan kesalahan, lalu kita kompensasi dengan berbuat baik, berbuat sosial. Ya, contohnya ada orang datang kepada Rasulullah mengaku dia berbuat dosa. Dia jual kurma, pembelinya perempuan cantik. Jadi dia ngakalin, oh ini yang di dalam bagus. Nah, si perempuan itu memasukkan tangan, dia masukkan juga tangannya di dalam itu bertemu. Kasus. Ya, kasus. Datanglah pada Rasulullah untuk istighfar. Sebab di zaman Rasul mah nggak ngaku pasti nanti ketahuan. Kalau kita kan nggak ngelihat, nggak dengar, aman. Ya, walaupun di zaman Rasulullah nggak ada polisi, pasti nanti wahyu turun, nyindir. Wah, ini ketahuan. Jadi sahabat udah ngeri aja tuh. Ya, begitu mereka buat salah, langsung datang pada Rasulullah. Saat dia melapor pada Rasulullah menjelang sholat asar, sudah qomat, udah sholat aja dulu. Sholat dia berjemaah, setelah berjemaah Rasulullah ngeloyor aja pulang. Ai. Pertanyaan belum dijawab je, gitu kan. Nah, lalu diburu oleh sahabat itu. Ya Rasulullah, tadi saya nanya kan. Saya berbuat begini. Kamu tadi sudah sholat? Sudah. Berjemaah? Ya sudah. Bukan, ini loh kesalahan saya. Itu dia bilang, innal hasanat yudhibna sayiat. Kebaikan akan menutupi kesalahan. Jadi kita harus dengar, kalau kita merasa banyak salah, ya kita imbangi dengan berbuat baik. Jadi nanti debit kreditnya itu berimbang gitu maksudnya. Ya. Iya, neracanya nanti kan, neraca itu kan timbangan. Mizan itu kan neraca sebenarnya. Jadi kalau kita udah sadar banyak kesalahan, kita imbangi. Makanya tidak ada qadha sholat, itu tidak ada. Dalam ajaran Islam, qadha sholat wajib itu tidak ada. Yang ada sholat sunnah malah. Kalau semalam kita membiasakan diri sholat malam, suatu saat alarm nggak berbunyi atau berbunyi tapi kita nggak bangun, sehingga subuh datang kita alpa itu kan, waduh sayang amat nggak sholat malam. Kita bisa qadha di siang hari. Tapi kalau masa lalu kita nggak sholat, tidak dianjurkan, tidak ada hadis yang menyuruh kita qadha. Nah terus gimana dosa-dosa yang lain? Berbuat banyaklah kebaikan, nanti supaya itu neracanya itu berimbang. Kita nggak pernah tahu angka yang Allah berikan, kesalahan dulu itu berapa, kebaikan kita berapa, kita nggak pernah tahu, karena yang punya nilai kan Allah. Nah itu makanya kita, kebaikan yang ikhlas walaupun kecil itu akan berat timbangannya di sisi Allah. Kemudian yang keempat, ya, jadi ada 10 ya. Doaul mu'minin lil abdi wa salati ala janazatihi. Doa seorang mukmin dan
mensolat janazahkan. Jadi kita mensolat janazahkan seseorang, kehadiran kita itu turut menghapus dosa-dosa jenazah saat hidupnya. Ya, jadi kehadiran di jenazah itu sangat bermanfaat untuk jenazah. Makin banyak makin bagus, tapi jangan direkayasa. Ini mau dibeli, datangin kiai-kiai itu. Makin kaya makin banyak yang datang. Kalau miskin nggak ada yang datang. Ini maksudnya datang dengan keikhlasan. Itu yang luar biasa. Mudah-mudahan itu diperoleh oleh kebiasaan kita ya. Jadi jangan ngarep-ngarepin lagi begitu. Nanti toh giliran kita juga mati. Ya. Kita nggak usah bayar-bayar orang lah, itu tidak mungkin pahala diperoleh dari bayaran. Orang yang datang karena dibayar, pahalanya nggak nyampe ke jenazah itu, karena dia sudah dibayar, bayarannya itulah. Makanya kalau kita mau ngeriung, silahkan, memberi makan itu perbuatan baik. Caranya saja kita bagi, kita kita anterin, bukan mereka suruh datang. Sebab mereka datang kalau diundang demi makan, itu pahalanya hilang. Sama aja kita keluar juga, kita anterin. Sebab kalau kita yang anter, kita yang kepengen. Dia menerima dengan ikhlas. Dia kan nggak ada motivasi, nggak tahu nggak apa, dikasih kan, tidak ada persiapan. Nah itulah dapat pahala. Ujung-ujungnya sama pengeluaran, cuma dapat di akhiratnya berbeda. Jadi barang siapa yang datang karena menginginkan sesuatu, maka bayarannya itulah sesuatu itu. Yang kelima, ma ya'malul mayyit min amalil bir wa kasadaka wal hajj wa nahwihima. Apa-apa yang diamalkan untuk mayit dari perbuatan baik. Jadi sudah menjadi mayat, sudah meninggal, ya, Rasulullah mengatakan masih terbuka posting untuk yang sudah meninggal, yaitu 3. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Apabila anak Adam wafat, masih terbuka 3. Ya. 3 hal. Apa saja itu? Apa itu? Sedaqatin jariyah. Sedekah yang mengalir. Sedekah mengalir itu adalah saat dia hidup bersedekah, terus bendanya setelah dia meninggal masih digunakan orang. Maka berapa jenis yang bisa kita lakukan sehingga bernuansa sedekah jariyah? Ulama banyak merilis, antara lain buat jalan. Jalan itu masih dilintasi orang. Buat masjid. Ya, pokoknya yang awet-awet lah. Buat sumurnya masih dipakai. Utsman bin Affan membuat dana simpanan untuk orang yang butuh. Sampai sekarang masih ada. Utsman bin Affan sudah wafat ribuan tahun. Karena beliau memberikan uang yang besar, tolong digolengin untuk orang yang butuh. Sampai sekarang. Ya. Arab Saudi menunjuk lembaga tertentu untuk menangani hartanya Utsman. Jadi orang yang dapat pinjaman, dia tergerak hatinya untuk nambahin, karena saya sudah ditolong. Orang yang studi mampet, macet, dia minjem untuk biaya kuliah. Nanti dia kembaliin. Terus begitu digolengin terus sampai sekarang. Ya, banyak, antara lain Quran, atau pokoknya fasilitas lah. Pasti saudara udah tahu, pokoknya sesuatu yang kita berikan untuk orang lain dan benda ini awet. Ya, masjid, madrasah, sumur, pokoknya apa saja lah. Ya, nah itu. Terus ilmin yuntafa' bih, ilmu yang bermanfaat. Sama, ini juga dilakukan saat dia hidup. Saat dia hidup dia ngajar, ajarannya itu diturut orang. Ya, apalagi dibukukan atau direkam, dan rekamannya bisa diulang-ulang. Seperti Buya Hamka, bukunya masih beredar. Orang yang udah wafat puluhan tahun. Imam Syafi'i juga begitu. Yang ketiga, waladin salihin, anak saleh. Jadi ketika anak kita berbuat baik, maka kita dapat bagian. Karena anak itu dari kita. Ya. Seperti kita sekarang menjadi saleh, orang tua kita mendapat setoran dari Allah. Karena perbuatan baik kita.
Cuma ulama berbeda pendapat tentang anak. Kalau itu kan posisinya bapak. Anak ini ketika ingin perbuatan baiknya itu sampai kepada orang tua, ini perlu niat apa enggak? Ulama berbeda pendapat. Karena sekali lagi pahala itu masuk ranah gaib. Kan kemarin sudah cerita tuh, kalau urusan gaib tapi orang pasti meraba-raba, nggak mungkin dapat jawaban yang pas. Kita perlu niat nggak? Contohnya saya ingin memberikan air nih, saya selaku anak, supaya pahala memberi saya ini nyampe ke orang tua, saya perlu niat apa enggak? Itu terjadi perbedaan pendapat. Wis orang niat main gor papa karena sira anaknya gitu. Ada yang begitu. Kamu niat nggak niat, pokoknya kamu anaknya, orang tua dapat. Sama dengan multi level. Otomatis. Ya, ada yang mengatakan niat atau orang niat pokoknya sini bagus, oleh. Tapi ada yang mengatakan orang yakin kita nih. Islah orang yakin. Karena urusan gaib tadi nggak bisa dipaksakan. Tidak ada yang diperoleh manusia kecuali apa yang dia usahakan. Anak itu usaha. Jadi usaha anak kita dapat. Ya. Jadi cermin bahwa Anda berhasil adalah mensolehkan anak. Kalau anak Anda lebih soleh daripada Anda, maka Anda berhasil. Tapi kalau Anda lebih soleh daripada anak Anda, yang berhasil ayah Anda. Ayah kita yang berhasil, bukan kita. Kita harus malu, berarti generasinya tidak lebih baik. Kalau puasa pernah ditanyakan, kalau puasa memang kalau ada hubungan darah bisa. Haji contohnya, asal orang tuanya pernah niat haji. Ya, seperti kita kasus di Indonesia ini kan kalau daftar haji kan butuh waktu lama. Contohnya kita ngomong begini, Bapak, apa yang bisa saya lakukan supaya Anda bahagia? Kepengen apa Bapak? Kita mau pengen apa-apa ngan pengen dihajikan beko. Yang ngomong umurnya udah 70 lah, ya premen. Kalau daftar langsung ya kecuali haji Haji Furada. Kalau Anda menyiapkan 295 juta, maka tahun 26 akan berangkat. 295 juta. Ya 300 lah. Anda bisa berangkat tahun 2006. Nih, tahun besok. Nah, kira-kira kita ada keinginan, kita punya kemampuan, tapi orang tua sudah wafat, maka kita membadalkan. Itu bisa Pak. Haji bisa, asal udah dia punya niat. Yang penting niat. Puasa, kalau sholat nggak bisa. Karena sholat itu kan sudah di manage oleh Rasulullah itu sedemikian rupa sampai walaupun di atas pembaringan cukup dengan ketap-ketip mata. Kalau puasa kan nggak bisa. Senajan kalau kamu nggak mampu serong jam baik nggak ada, maka puasa bisa digantikan oleh walinya. Tuh, gitu, ya. Demikianlah, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.